Wa ila ya'mur bil fahsya wal munkar, maka mengikuti langkah-langkah setan. Yang langkah setan itu ya'mur bil fahsya, mengajak perbuatan yang keji, wal munkar, dan yang munkar yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beratnya kita memakan harta riba. Sudah merajalela, sudah ke kampung-kampung, asal kumpul emak-emak berkaitan masalah bank bahaya, dan dosanya lebih besar daripada zina. Dosanya lebih besar daripada zina. Maka kita niat dengan ikhlas. Kalau di bank itu dengan niat kita menyimpan dengan tidak harapkan ya, masalah riba itu. Karena kita tidak akan lepas kalau kita ke jalan jauh saja, ke Malaysia, ke Turki, ke Madinah, ke Arab, itu jelas berkaitan transaksinya di dalam bank. Maka mudah-mudahan bank ini bank yang bertanggung jawab, yaitu bank yang diridhai Allah, yaitu bank syariah dan jujur dan adil, sehingga tidak melakukan perbuatan riba. Wa'asyiral muslimin, siapa temannya iblis tadi? Umat bagi Rasul, al-bakhilu alladzi la yubalu min ayati yasma'ul mal. Orang yang bakhil, orang yang koret, orang yang medit, punya harta tapi harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, tidak diinfakkannya. Kan wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu sedekahkan, infakkan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang bakhil ini dia boro-boro mengeluarkan zakatnya, boro-boro dia menginfakkan hartanya. Ini pernah kejadian dalam sejarah sahabat. Dia itu gak punya apa-apa, kan? Ya, gak punya apa-apa sama dia. Sampai akan sholat ke masjid itu, sampingnya itu bergantian sama istrinya. Pulang, akan sholat, cepat buru pulang. Kemudian yang dipakai oleh suaminya langsung dipakai sholat untuk istrinya. Lama-lama ketahuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabah karena apa? Kamu setelah sholat buru-buru cepat-cepat pulang. Ditanya Rasul, ya Rasul, saya nggak punya apa-apa karena samping bagian ini saya untuk pakai sholat bergantian sama istri saya di rumah. Karena istri saya cuma akan menunggu sarung yang akan kita buat untuk sholat berjamaah. Terus meminta doa kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meminta didoakan ke baginda Rasul, diberi kambing satu cucuk, lalu didoakan ke Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kambing satu cucuk itu sampai terus beranak. 1 tahun beranak 2 kali, 1 beranak 3 sampai kambingnya lebih dari 400 kambing. Dan dia lama-lama meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang dikerjakan setiap hari bersama para Rasul ditinggalkan oleh sahabat, sehingga sibuk dia mengurus harta kekayaannya, kambingnya, sampai sahabat datang diperintahkan oleh Rasul, datang ke sahabat, sehingga suruh mengeluarkan zakatnya saja, maka tidak akan dikeluarkan zakatnya. Itu salah. Sedangkan yang wajib dijakatin adalah al-jamal, al-baqar wal
sapi atau kerbau, wal ghanam dan kambing. Itu yang diwajibkan binatang yang dibuat zakatnya. Sehingga sahabat enggak mau melakukan zakat kambingnya dan dia sampai meninggalkan sholat dan sibuk untuk mengurus harta kekayaannya, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing yang sangat banyak yang tidak dikeluarkan, maka setiap hari mati, sehingga sampai habis kambingnya. Ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan tidak dikeluarkan zakatnya. Maka di sini termasuk orang yang al-bakhil alladzi la yubali min aina yasma'ul iman. Nah, ini para jemaah. Kemudian yang selanjutnya yang dicintai oleh iblis, wasaribul khamri, orang yang minum yang memabukkan. Beda khamr di surga itu halal, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khamr yang ada di dunia yang memabukkan. Karena itu khamr itu adalah perbuatan syaitan juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum turhamun. Innamal khamru, sesudah khamr wal maisir dan maisir, wal ansab wal azlam, mengudi nasib dilarang Allah. Ada istilah sekarang banyak yang memakai HP dengan 1000 goceng. Ada istilah dalam istilah salawat atau apa itu, menguri nasib atau menyembah, memotong binatang karena berhak. Ini resep setan itu akan jadi temanku nanti di api neraka. Sedangkan Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun najis min amali syaitan, itu perbuatan syaitan, itu perbuatan syaitan. Maka maka jauhilah perbuatan syaitan itu agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul menjelaskan, man saribal khamra, man barang siapa syariba yang al khamra kharaja iman, maka orang itu keluar imannya. Jadi kalau minum khamr itu akan menghilangkan stresnya, hilang? Tidak, akan merusak otak kita, dan itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka nurul iman, akhraja nurul iman min jawfihi, dari perutnya, keluar iman dari perutnya, maka dia keluar di dunia di ghairi imanin, tanpa membawa iman. Yang paling berat para jamaah, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita sing dijauhkan dari godaan-godaan setan yang akan menjerumuskan kita semuanya ke jurang api neraka. Maka dalam Al-Quran dan At-Tahrim dijelaskan, anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Mudah-mudahan dosa kita semuanya di bulan Ramadan ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu dan warga kita, paman kita, warga sini dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini segala diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak yang saya sampaikan tentang teman-temannya syaitan. Nanti ada hadis yang menjelaskan musuh-musuh setan. Nah, ada hadis yang tadi kita setan. Jadi yang nanti ada hadis siapa yang musuh-musuh setan itu? Iblis. Itulah yang saya sampaikan, mudah bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hasil maqasidana tawfir umurna wasihatan abdana ya Allah, wasihatan abdana. Allahumma ya Allah jamilna bil afiyah wa salama wa hamidna bil taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah bil hal wal mal wal ma'al inna ja'alta samdu'a ya Allah. Allah ya mudabbir tadbir, ya muyassir yassir, ya musahil sahil umurna, mudahkan urusan hidup kami. Wa balik maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami, waqti hawajat, dan kabulkanlah hajat-hajat kami. Wasadid lana, dan lunasilah hutang-hutang kami, wanawir kubana, dan cahayalah, terangilah hati-hati kami. Wasohil ajsadana, dan sehatkan jasmani kami. Wasrah syukuruna wa tamim masruatina wa barik auladan, berkahilah anak-anak kami, warjukna wa uluman, diberi rezeki yang halal, wa uluman, dan ilmu yang bermanfaat. Wa kulna ma aqtaitana bi fadlika wa manika ya akramal akramin. Rabbi firlana wal walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.